Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Semoga pada pagi hari ini teman-teman bisa diberikan keberkahan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dan tetap diberikan semangat ya untuk melakukan analisis. Kita sudah 2 hari ini mengalami pergerakan pasar yang cukup lambat. Nah, ada libur secara dunia pada hari Senin tanggal 21 ya, apa 20, tanggal 20 sama 21. Biasanya kalau libur seperti itu pasar itu melambat. Memang ada pergerakan, tetapi pergerakan itu tidak berarti. Bahkan biasanya uh, antara 2 sampai 3 hari lah tetap melambat. Tapi setelah itu dia melakukan pergerakan yang cukup signifikan. Ya. Oke, pertama-tama saya akan membantu untuk memberikan plan untuk posisi XAU USD terlebih dahulu, dan nanti bisa di cross check pada uh, real pasarnya nanti. Ya. Untuk posisi SAU USD memang kalau kita lihat secara minor ya, minor pairnya itu pelan-pelan dia mengalami penurunan dari mulai R3, R2, R1 itu mengalami penurunan sampai hingga posisi menyentuh R1. Tetapi ini minornya, artinya tren kecilnya masih posisi menurun. Tapi kalau kita lihat secara akumulasinya, ini masih 50-50. Nah, teman-teman, dalam kondisi seperti ini, teman-teman berhati-hati. Jadi bermainlah secara pendek saja, jadi jangan terlalu cepat ya. Tahu saja misalnya posisi mengalami breakout dari posisi R1 ya, S1 maksudnya.
Jadi kalau nanti ini breakout S1, teman-teman bisa mengikuti breakout S1-nya terlebih dahulu. Ya, kita ikuti ya, sampai posisi S2. Sampai posisi S2, teman-teman berhenti. Menunggu lagi. Nanti kalau seandainya S2 breakout, ya teman-teman ikut. Kalau dia ikut berbalik, teman-teman ikut berbalik. Ini jauh lebih aman. Ya, karena posisi mekanisme pasar ini sedang mengalami kelambatan, artinya karena akibat dari libur kemudian dia bergerak, ini masih kondisi lambat ya, untuk ini untuk SAU USD. Kemudian kita masuk ke GBP USD. Ini untuk posisi GBP USD. Ya, GBP USD pun kondisinya sama, mengalami pergerakan, tapi pergerakannya tidak terlalu berarti, tapi masih GBP masih posisi cukup lumayan kuat ya. Jadi masih saya katakan sih, teman-teman masih ini kalau kita lihat ini posisi masih di set piece atau rectangle formation-nya itu di posisi ini. Kalau melihat situasi seperti ini, teman-teman nanti bisa melakukan permainan setelah terjadi breakout ya, terutama untuk posisi seller. Setelah dia mengalami breakout di sini, ini kita sell. Kita bisa melakukan sell ya, di sini. Kalau untuk yang paling aman posisi buy itu di sini. Kalau kondisi seperti ini belum bisa ditebak arahnya kemana ya. Nah, untuk GBP USD kecuali dengan kondisi ini kita
bisa melakukan atau menggunakan lot kecil, misalnya di posisi S3 atau SL-nya. Itu posisi ini kalau kita main menyerang agresif menggunakan breakout, ya, ini kita bisa melakukan buy setelah posisi breakout R2. Sell pun juga sama setelah posisi breakout S2, ya. Ini untuk GBP USD. Kemudian kita masuk ke Euro USD. Euro USD dominasi awal itu di posisi seller, ya. Jadi setelah breakout ini dia turun ke bawah, tapi sempat mengalami kenaikan. Kita lihat sekarang kemudian naik kembali, tetapi belum bisa melebihi, ya. Ini untuk Euro USD. Sempat satu ini untuk posisi Euro USD. Jadi kalau kita zoom in posisi Euro USD ini, kalau secara tren ini trennya masih didominasi oleh tren seller, ya, mayornya, ya. Tapi minornya ini sempat dia koreksi dan kemudian turun kembali, kemudian naik lagi. Nah, ini kita lihat kalau ini kita posisikan seperti ini, untuk bermain yang paling aman dan paling safe itu yang pertama tentunya teman-teman breakout dari S1 maupun R1, ini yang paling aman.
Yang kedua, kalau teman-teman mau main buy, posisinya itu posisi di S3, posisi S3. Perhatikan di posisi bawah di sini juga masih ada support. Sampai bertahan di area ini, teman-teman harus memantau dengan detail. Ya. Apakah terjadi pembalikan arah atau tidak dari arah ini. Ya, ini untuk posisi Euro USD ya. Karena kalau kita lihat posisi zoom in seperti ini, dia masih posisi bisa naik turun ada kemungkinan. Jadi belum terbentuknya tren secara kuat sekali, itu belum ya. Sekarang kita melihat posisi USD GBP. Kalau kita lihat posisi USD GBP ini dari awal memang mengalami kenaikan cukup kuat ya. Kemudian dia mengalami retest ke bawah, kemudian naik kembali. Setelah itu ini sideways dia. Oke. Dengan melihat posisi seperti ini, tentunya teman-teman sudah bisa menjawab ya, bahwasanya posisi buyer atau USD berbanding dengan GBP itu dominasinya tetap kuat USD. Posisinya ini untuk posisi USD GBP. Jadi area buy-nya, ya teman-teman mempunyai gambaran ini bisa dua lokasi seperti ini. Teman-teman perhatikan, kalau dia memang breakout dari R1, maka teman-teman bisa melakukan buy setelah break dari R1. Buy di sini. Ini teman-teman lihat karena apa? Dasarnya ini bisa kita menggambarkan posisi buy limit dan area buy limit maupun breakout. Ini secara teknikal semuanya sudah memenuhi syarat. Tetapi kapan kita melakukan entry yang paling ideal itu di posisi area S2 dan R3 ini, S3. Ini yang paling ideal dan cukup aman. Jadi kalau kita pun nanti pasar berbalik arah seller kuat, teman-teman masih bisa mempertahankan dengan bagus, artinya atau digunakan SL di area-area bawah ini ya. Ini untuk kan USD GBP. Tetapi untuk hari ini saya merekomendasikan untuk posisi XA USD, GBP USD dan Euro USD, teman-teman wait and see dulu, lihat dulu sampai detail. Ini cari permainan yang paling aman dulu di posisi USD GBP ya. Oke, untuk sementara plan hari ini saya cukupkan sekian dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam WD konsisten. Terima kasih.